Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Nama Nabi Lut disebut oleh Allah sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Nabi Lut merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Lut ikut serta hijrah ke Syam bersama Nabi Ibrahim dan pengikutnya dari negeri Babilonia ketika Nabi Lut belum diutus oleh Allah menjadi nabi. Pada saat Nabi Lut sudah diangkat menjadi seorang nabi, maka Allah mengutus Nabi Lut ke negeri Sodom yang penduduknya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Sodom terkenal dengan budi pekertinya yang sangat rendah. Mereka melakukan maksiat yang sangat keji, yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan hewan sekalipun tidak melakukan perbuatan itu. Kaum Sodom, mereka hanya mau laki-laki kawin dengan laki-laki dan perempuan kawin dengan perempuan. Kedua jenis kemungkaran ini begitu bermaharajalela di dalam masyarakat, sehingga maksiat ini merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Mereka benar-benar tidak memiliki rasa malu dan berakhlak sangat buruk. Kaum Sodom merupakan kaum yang pertama kali melakukan homoseksual. Perbuatan maksiat ini dapat menimbulkan penyakit dan membinasakan semua umat manusia. Di samping itu, mereka juga kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Mereka suka merampok dan menyamun, mencegat orang di tengah jalan untuk diambil hartanya dan menculik para pemuda untuk diperkosa. Kepada kaum yang sudah sedemikian rendah akhlaknya, akhirnya Allah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom sebagai pesuruh dan Rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahilan, dan kesesatan serta membawa mereka ke alam yang bersih, bermoral, dan berakhlak mulia. Nabi Lut berseru kepada kaum Sodom agar bertakwa kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan meninggalkan maksiat yang sudah menjadi budaya di lingkungan mereka. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya. Wahai kaumku, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh aku adalah rasul bagi kamu. Aku membawa amanat dari Allah untuk kamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mereka tidak mempedulikan perkataan Nabi Lut dan mengabaikannya. Nabi Lut berkata, Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku ini. Aku hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, Wahai Lut, jika engkau tidak berhenti mengurus kami, maka sungguh engkau termasuk orang-orang yang terusir. Nabi Lut sangat sedih mendengar jawaban dari kaumnya yang menolak dakwahnya. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut tidak patah semangat dan semakin giat untuk mengajak kaumnya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok. Nabi Lut berkata kepada kaumnya, Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji, padahal kamu melihat kekejian perbuatan maksiat itu? Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Mereka berkata, Wahai Lut, urus saja urusanmu. Nabi Lut berkata, Sungguh aku sangat benci dengan perbuatanmu. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah berkata, Usirlah Lut dari negeri ini, karena mereka menganggap dirinya suci. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan maksiat, tapi mereka malah mengejek dan memaki-maki. Nabi Lut terus menasihati kaumnya tanpa putus asa. Ketika kaum Sodom melakukan pertemuan dan bermaksiat, Nabi Lut berseru kepada mereka, Wahai kaumku, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, melepas syahwat kepada laki-laki bukan kepada perempuan? Sedangkan kamu meninggalkan istri-istrimu begitu saja. Kamu juga suka menyamun dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya,
Kaum Nabi Lut merasa benci dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusiran dirinya dari Sadum bersama semua keluarganya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah, menyembahnya, melakukan amal soleh, dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar sangat di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati dan pikiran mereka. Pada suatu hari, Nabi Lut kedatangan 3 tamu lelaki yang sangat tampan rupawan. Nabi Lut tidak tahu bahwa tamunya merupakan malaikat utusan Allah yang menyamar menjadi manusia. Nabi Lut khawatir dan merasa takut jika kaumnya mengetahui bahwasannya dia memiliki tamu yang tampan. Nabi Lut merahasiakan tamunya dari kaum Sodom. Akan tetapi, istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya memiliki tamu, dia memberitahukan kepada kaum Sodom. Istri Nabi Lut adalah orang yang kufur, yang tidak mau taat kepada suaminya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah kaum Sodom berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Mereka berdiri di depan pintu rumah Nabi Lut yang tertutup rapat. Mereka meminta agar Nabi Lut menyerahkan ketiga tamunya. Nabi Lut terkejut, kenapa kaumnya bisa mengetahui tamunya. Nabi Lut sangat cemas. Kaum Sodom berkata, Wahai Lut, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Nabi Lut berkata, Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu dan engkau pasti mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Nabi Lut berkata, Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Nabi Lut sangat bersedih dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi tamunya. Kemudian tamu yang berwajah tampan itu berkata kepada Nabi Lut, Wahai Lut, janganlah engkau takut dan bersedih hati. Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Kami yang akan melindungimu dan keluargamu yang beriman, kecuali istrimu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Nabi Lut merasa lega mendengarkan perkataan tamunya yang ternyata adalah malaikat utusan Allah. Ia tidak dapat membayangkan jika tamunya adalah manusia. Mungkin tamunya sudah dihabisi oleh kaum Sodom. Ketika malaikat menempeleng kaum Sodom dengan satu sayapnya, seketika itu kaum Sodom yang hadir di rumah Nabi Lut buta. Mereka menjerit-jerit, Saya tidak bisa melihat lagi, saya tidak bisa menikmati syahwat lagi. Kemudian mereka berkata, Wahai Lut, kamu menang sekarang, tapi kamu jangan senang dulu. Besok pagi kami akan datang lagi. Kemudian kaum Sodom kembali ke rumahnya masing-masing. Setelah kaum Sodom berkata bahwa mereka akan datang lagi besok pagi, malaikat berkata kepada Nabi Lut,
Pergilah kamu bersama keluargamu yang beriman pada akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksa bersama kaum Sodom. Sesungguhnya saat terjadinya siksa bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ketika malam sudah tiba, maka berangkatlah Nabi Lut bersama keluarganya yang beriman dan istrinya juga ikut. Tapi istrinya noleh ke belakang sehingga dia balik lagi ke kampungnya dan tidak jadi mengikuti Nabi Lut. Allah menyelamatkan Nabi Lut dan kaumnya yang beriman ke suatu negeri yang telah diberkahi untuk seluruh alam. Pada saat waktu subuh, maka datanglah azab yang mereka tunggu-tunggu, yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 82. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar. Demikianlah akhir kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yaitunya, pertama, kegigihan dan kesabaran Nabi Lut dalam berdakwah kepada kaumnya patut kita jadikan teladan. Hikmah yang kedua, taatilah Allah dan Rasul-Nya agar kita menjadi orang yang selamat. Hikmah yang ketiga, jangan sekali-kali melakukan homoseksual, karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Wallahu a'lam bissawab.